Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum mengikuti pembelajaran IPS hari ini, Ustazah harap teman-teman sudah menyiapkan buku dan ballpoint untuk mencatat hal-hal yang sekiranya penting. Nanti ketika kita sudah bertemu lagi di dalam pembelajaran, catatan kalian akan Ustazah nilai. Baik, apakah teman-teman sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Sebelumnya, pertemuan kemarin Ustazah telah membahas mengenai sejarah, latar belakang, deklarasi Bangkok, prinsip, dan tujuan dari ASEAN. Kira-kira teman-teman sudah paham ataukah masih ada pertanyaan dari bab pertemuan kita sebelumnya? Kalau kalian masih ada yang sekiranya mau ditanyakan, kalian boleh menanyakan di kolom diskusi. Nanti akan Ustazah jawab. Hari ini kita akan membahas mengenai anggota ASEAN, bentuk negara ASEAN, letak ASEAN, batas wilayah ASEAN, dan lambang dan simbol dari ASEAN. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Yang pertama, kemarin sudah kita singgung, ASEAN itu apa sih? ASEAN itu adalah Association of Southeast Asian Nations atau sering kita sebut dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi yang mewadahi kerjasama negara-negara di wilayah Asia Tenggara untuk mempromosikan kerjasama politik, ekonomi, dan stabilitas regional. Nah, kapan sih ASEAN ini berdiri? ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand, oleh 5 negara pendiri ASEAN, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan deklarasi Bangkok. Berikut adalah 5 tokoh pemprakarsa ASEAN. Yang pertama ada Malik dari Indonesia. Yang kedua ada Narcisco Ramos dari Filipina. Yang ketiga ada Tanatko Mandali Thailand. Kemudian ada Tun Abdul Razak dari Malaysia. Dan yang terakhir ada S. Rajaratnam dari Singapura. Nah, kemudian pada tanggal 7 Januari tahun 1987, Brunei Darussalam mulai bergabung dengan ASEAN. Disusul oleh Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli tahun 1995. Myanmar dan Laos bergabung pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 23 Juli tahun 1997. Dan yang terakhir bergabung dengan ASEAN adalah Kamboja, yaitu pada tanggal 16 Desember 1998. Dengan ditambah negara-negara ASEAN yang lain, yaitu ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand, maka jumlah anggota ASEAN saat ini ada 10 negara. Nah, negara ASEAN yang memiliki wilayah paling besar itu adalah Indonesia, yaitu sebesar 19 juta kilometer persegi. Yang memiliki wilayah paling kecil adalah Singapura dengan luas hanya 721,5 kilometer persegi. Kemudian secara geografis, negara ASEAN ini dibedakan menjadi 4 bentuk. Yang pertama itu ada bentuk kompak. Bentuk kompak ini contohnya negara adalah Singapura dan Kamboja. Bentuk kompak ini bentuk yang seperti apa? Nah, bentuk kompak berbentuk seperti lingkaran. Negara yang berbentuk kompak memiliki bentuk yang tidak terpisah dan sederhana, tanpa bagian yang memanjang dan jauh dari pusat negaranya. Ingat ya, bentuk kompak itu melingkar, lingkaran. Ini adalah contoh negaranya Singapura dan Kamboja. Jadi Singapura itu negaranya bentuknya seperti ini, melingkar seperti ini. Kamboja juga. Jadi kalau di soal nanti
keluar, yaitu bentuk compact itu adalah bentuk yang melingkar. Bentuk yang kedua itu ada fragmented, yaitu ada Brunei, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Bentuk fragmented itu bentuknya berupa kepulauan yang terpisah-pisah. Negara yang berbentuk fragmented biasanya terpisah oleh kondisi geografis, seperti negara lain dan lautan. Nah, kita ambil contoh itu negara kita, Indonesia. Negara Indonesia ini berbentuk kepulauan, yaitu di saat antara satu bagian negara dengan negara lain dipisahkan dengan wilayah laut. Yang ketiga ada elongated, yaitu ada Laos dan Vietnam. Elongated berbentuk memanjang. Umumnya, negara yang memiliki bentuk elongated memiliki panjang 6 kali dibandingkan lebar negara pada umumnya. Nah, ini adalah contoh negara Laos. Kemudian yang terakhir ada protruded, yaitu Myanmar dan Thailand. Protruded memiliki bentuk kompleks dan beragam. Selain berbentuk compact, juga memiliki bentuk yang memanjang. Jadi, kalau protruded ini, dia selain berbentuk melingkar, juga memiliki bagian yang memanjang. Ini contohnya negara Myanmar dan Thailand. Kawasan ASEAN sendiri terletak pada posisi 20 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Karena berada di sekitar garis ekuator atau garis khatulistiwa, maka seluruh negara di kawasan ASEAN memiliki iklim tropis dan subtropis. Kalau Indonesia itu kira-kira iklimnya tropis apa subtropis, teman-teman? Nah, selanjutnya, karena berada di sekitar wilayah yang sama, maka negara-negara di ASEAN memiliki kekayaan alam yang hampir sama juga. Nah, ini adalah beberapa contoh kekayaan alam yang ada di wilayah negara ASEAN. Ada dari segi perikanan, ada dari segi kehutanan, ada dari segi tambang. Iklim yang mendukung dan banyak sungai membuat sebagian besar negara ASEAN mengandalkan agrikultur dan pertambangan sebagai sumber pangan dan ekspor. Ini adalah beberapa contoh hasil dari agrikultur dan ekspor yang ada di negara-negara di wilayah ASEAN. Ada tambang batu bara, ada tambang emas, ada kelapa sawit, ada padi, jagung. Secara geografis, ASEAN itu berada di antara dua benua. ASEAN diapit oleh benua Asia dan benua Australia. Selain itu juga dia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Untuk batas-batas wilayah ASEAN sendiri, di sebelah utara adalah negara Cina. Kemudian di sebelah timur berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Untuk sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Timor Leste. Sedangkan di sebelah barat ada Samudra Hindia, Teluk Bengala, dan negara India. Bendera dan lambang negara ASEAN. Bendera ASEAN berwarna biru dan di tengahnya terdapat lambang ASEAN. Bentuknya terdiri dari 10 batang padi yang terhimpun dan terletak di lingkaran merah. Kemudian, lingkaran merah ini dibatasi oleh cincin putih dan biru. Kita lihat gambar di bawah ini. Nah, bendera ASEAN itu berwarna biru, di tengahnya ada himpunan padi yang jumlahnya ini 10. Kemudian ada lingkaran merah dan ada cincin berwarna putih dan cincin berwarna biru. Warna biru, merah, putih, dan kuning ini masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera di negara anggota ASEAN. Lambang dan bendera ASEAN diresmikan penggunaannya pada
pada Juli tahun 97. Nah, makna dari warna-warna yang ada di lambang bendera ASEAN ini adalah yang pertama merah itu melambangkan keberanian dan dinamika, biru melambangkan perdamaian dan kemantapan, sedangkan kuning melambangkan kemakmuran dan putih melambangkan kesucian. Warna-warna ini adalah warna-warna yang ada di bendera anggota-anggota ASEAN. Ke-10 batang padi melambangkan 10 negara anggota ASEAN dengan harapan para pendiri ASEAN agar negara-negara ASEAN selalu terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Lambang ini melambangkan kemantapan, perdamaian, persatuan, dan dinamika ASEAN. Kenapa ya lambangnya padi? Kenapa nggak jagung? Nah, sebab nasi adalah makanan pokok kebanyakan warga Asia Tenggara, dan padi merupakan tanaman terpenting bagi masyarakat Asia Tenggara. Sedangkan warna-warna biru, merah, putih, kuning adalah warna yang digunakan dalam bendera-bendera negara anggota ASEAN. Sebagai patokannya, biru itu melambangkan perdamaian, merah melambangkan keberanian, putih melambangkan kesucian, dan kuning untuk kemakmuran. Lalu, lingkaran dalam lambang ASEAN juga merupakan simbol akan persatuan negara-negara ASEAN. Sampai di sini, kira-kira ada yang masih bingung? Teman-teman kalau masih bingung, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom diskusi. Setiap pertanyaan yang kalian berikan pada Ustazah akan ada nilai afektifnya. Mungkin pertemuan hari ini kita akan membahas ini dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.